Nah, materi selanjutnya adalah contoh untuk penggunaan for loop. Selain kondisional, di sini juga ada, di program ini juga ada fitur untuk looping juga. Nah, for sama and for ini dia sepaket juga. Jadi kalian bisa menambahkannya di menggunakan di sini. Tinggal di drag aja, nanti satu baris. Nah, jadi formatnya itu adalah for loop-nya dulu nanti. For-nya itu kalau kita lihat, kita pilih counternya. Misalkan counternya itu nanti isi dari memori word MW7. Nah, di sini initial value-nya, misalkan dari awal kan memori MW7-nya itu misalkan nilainya udah 0. Ya udah kita pakai aja initial value-nya itu. Nah, terus for-nya itu mau looping-nya gimana? Apakah selama dia lebih kecil, misalkan kalau di sini kita ambil contohnya itu selama dia lebih kecil daripada 10. Karena tadi kan nilai awalnya 0 kan. Jadi dia akan terus looping selama 10 kali. Nah, increment-nya itu increment-nya tiap kali iterasi looping dia cuma nambah satu aja. Nah, itu setting for loop-nya. Nah, terus selanjutnya di dalam looping-nya apa sih yang mau ditaruh? Nah, misalkan di sini selama masing-masing iterasi loop itu kita men-set supaya isi dari memori MW8 itu dia nge-increment juga. Nah, di sini sintaksnya seperti yang tadi itu. Jadi yang kita mau ubah kan nilainya kan yang memori MW8. Nah, cara meng-assign nilai ke alamat memori itu dengan menggunakan sintaksnya itu titik 2 itu sama dengan. Nah, ini karena mau increment jadi ya si memori MW8-nya lagi nilainya tapi ditambah 1 untuk setiap iterasinya. Nah, habis selesai looping, ditaruh lagi di sini N4. N4 juga biarkan supaya sebaris sendiri kosong gini. Nah, terus yang terakhir ini, kalau yang terakhir ini cuman buat ngeriset nilai si memori word 7 ini menjadi 0. Dan di sini ada jenis kontak yang selanjutnya lagi itu namanya rising edge. Jadi cuman berubah ketika kondisi nilainya dia berubah dari bit 0 ke 1. Kalau pas kita jadiin dari 1 ke 0 lagi dia nggak akan berubah, tapi ketika kita jadiin dari 0 ke 1 dia akan ngeluarin logika satu buat ngeimplementasiin ini, ngeset memori word 7-nya menjadi 0 lagi. Sini kalau kita jalankan, kita hide aja, kita start controller. Nah, ini bisa dilihat sebenarnya ini udah berjalan, loopnya udah langsung jalan begitu di start controllernya. Jadi tadi awalnya memori 7-nya itu kan 0 kan ya. Coba kita ulang lagi supaya lebih kelihatan. Kita set 0 lagi, kita set 0 lagi juga. Nah, terus kita start lagi. Ini tadi nilai awalnya 0. Nah, karena dia looping 10 kali dan nge-increment terus kan. Tadi isi memori word 7 jadi counternya. Jadi dari 0 dia nge-count terus. Nah, sampai 10 dia berhenti. Karena udah nggak masuk kondisi loopingnya lagi. Dan sedangkan yang memori word 8 dia nilai awalnya juga 0, tapi di increment terus kan plus 1 10 kali, akhirnya jadi 10. Nah, habis itu kita lihat implementasi yang ini kontak juga tapi jenisnya itu yang rising edge itu. Ini kalau misalkan kita jadi 1, dia akan ngereset nih nanti jadi 0. Tuh. Tapi karena dia langsung looping lagi, jadinya makanya dia langsung 10 lagi, tapi bisa dilihat di sini M8-nya nambah lagi 20. Seperti itu. Nih jadi kita cuman gini doang. Oh ya, jadi kita nolin dulu. False kan. Nah, dia pasti berubah jadi 0, nggak ngeluarin apa-apa. Karena dia rising edge cuman ketika naik gitu state-nya. Jadi dari 0 ke 1. Dari state rendah ke state tinggi. Nah, ini 1, terus dia nambah lagi tuh.
di 30 tapi dia tetap 10 lagi buat karena udah di reset tadi menjadi nol lagi.